Albert Einstein pernah berkata, "Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning." Perkenalkan, kami dari Universitas Sriwijaya. Di sini kami memiliki satu nama tim, yaitu Natus Vincere, dan kami mengangkat sebuah topik dengan judul Gawe Grab Automated Work Environment sebagai aplikasi pengontrol faktor fisik pada lingkungan kerja guna meningkatkan mutu kerja karyawan. Perkenalkan, nama saya Asal Jupiter Karsten, ditemani dua rekan saya, Febrio Akbar, selaku ketua kelompok, dan juga Nadia Aini Putri. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, manusia adalah sebagai penggerak utama dari tercapainya tujuan tersebut. Namun, menurut data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja ini terus meningkat dari tahun 2016 hingga akhir 2019. Dari angka 100.368 kasus hingga mencapai 130.923 kasus. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian perusahaan terhadap aspek kesehatan dan juga keselamatan kerja karyawan. Nah, menanggapi hal tersebut, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah lingkungan kerja. Di mana lingkungan kerja sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan juga non-fisik. Nah, di sini kami akan lebih fokus kepada lingkungan kerja fisik. Seiring berkembangnya zaman, kami juga akan menggunakan Internet of Things untuk mengintegrasikan beberapa aspek lingkungan kerja fisik ini untuk bisa dikendalikan. Nah, permasalahan yang akan kami angkat pada kasus ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengendalikan lingkungan kerja fisik seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, serta keamanan pada suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara mengintegrasikan aspek-aspek tersebut. Gawe sendiri adalah merupakan sebuah aplikasi untuk mengatur faktor K3. Di dalamnya faktor lingkungan kerja fisik. Yang kami angkat yang empat. Yang pertama adalah kebisingan, yang kedua adalah pencahayaan, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah faktor keamanan. Dan semua hal ini kami integrasikan dalam satu perangkat smartphone yang akan dibawa kemana-mana dari si pengguna tersebut. Gawe sendiri merupakan sebuah nama yang menunjukkan bahwa segala pengaturan dan juga pengawasan dari faktor K3 ini semuanya dapat kita kontrol, dapat kita atur, dan dapat kita awasi melalui satu perangkat, yaitu smartphone yang dibawa kemana-mana oleh si penggunanya sendiri. Berdasarkan data yang disajikan oleh APJI pada tahun 2019, ditunjukkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia terletak pada angka 133% dari total penduduk yang ada. Ini menandakan bahwa Gawe sendiri dapat hadir untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mengatur faktor lingkungan kerja fisik menggunakan smartphone yang dibawa kemana-mana pada setiap harinya. Selayaknya sebuah aplikasi pada umumnya, Gawe juga memiliki syarat penggunaan. Yang pertama, pada perusahaan yang ingin menerapkan Gawe memerlukan beberapa perangkat yang kompatibel, yang dapat terhubung melalui jaringan WiFi yang kuat, sehingga nanti dapat disajikan dan juga dapat dikontrol melalui sebuah smartphone yang telah didaftarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam menggunakan aplikasi Gawe, terdapat perangkat dan sensor yang harus kita instalasi sebelumnya. Yang pertama, yaitu IP kamera. Yaitu merupakan sebuah kamera yang mengandalkan koneksi internet untuk mengirimkan gambar atau rekaman kepada perangkat-perangkat yang terhubung. Yang kedua adalah sensor peer, merupakan sebuah sensor yang dapat mendeteksi keberadaan manusia melalui panas tubuhnya, sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa jumlah orang yang berada pada suatu ruangan. Yang ketiga, yaitu adalah Wi-Fi LED. Itu merupakan lampu yang terhubung dengan internet, sehingga bisa kita atur pencahayaan dan warna dari lampu tersebut melalui perangkat-perangkat seperti handphone dan komputer. Yang keempat, yaitu adalah air conditioner. AC di sini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan dari suatu ruangan. Yang kelima, yaitu adalah TNS sensor. Itu merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kelembapan dan suhu dari suatu ruangan untuk nantinya diperbaiki melalui AC. Yang keenam, yaitu adalah mikrofon. Mikrofon di sini yang kita gunakan adalah kondenser mic yang lebih sensitif dan responsif terhadap suara-suara sehingga kita bisa mengetahui tingkat kebisingannya. Nah, yang terakhir adalah SLM atau Sound Level Master. SLM di sini akan mengukur tingkat kebisingan dari suatu ruangan yang sebelumnya ditangkap oleh mikrofon. Aplikasi Gawe ini berbasis cloud computing, yaitu sebuah komputasi yang memanfaatkan teknologi internet dan penyimpanan virtual yang besar. Kelebihan dari penggunaan cloud computing ini yaitu adanya sistem penyimpanan yang lebih aman karena hanya user yang terdaftar pada suatu perusahaan yang bisa mengakses aplikasi ini. Selain itu, penggunaan cloud computing juga dapat membuat bisnis menjadi lebih efisien
serta rendah biaya dan kompetitif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan industri 4.0 atau dalam hal ini menganut sistem Internet of Things atau IoT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user interface dari aplikasi Gawe ini. Yang pertama yaitu ada login, di mana user harus melakukan login untuk dapat diketahui apakah mereka termasuk database karyawan biasa atau karyawan yang memiliki akses ke semua fitur dari aplikasi Gawe ini. Selanjutnya ada bagian beranda atau menu. Nah, di mana pada bagian ini dapat dilihat preview mengenai CCTV yang telah terhubung dengan IP kamera. Namun, hanya beberapa user saja yang dapat melihat preview tersebut. Selain itu juga ada beberapa menu yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada kamera, yang kedua ada audio, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada lampu. Pada tiap-tiap menu pasti dilengkapi dengan fitur voice command untuk melakukan perintah melalui suara, dan juga ada button tambah untuk menambah perangkat, serta ada pilihan untuk memilih perangkat yang telah terhubung. Menu yang pertama yaitu adalah menu kamera, di mana pada menu ini itu akan dihubungkan dengan beberapa perangkat seperti IP kamera serta sensor peer. Nah, menu ini hanya bisa diakses oleh beberapa user saja, karena user tersebut dapat melihat area-area secara real time. Selanjutnya, menu ini juga dapat memberikan notifikasi atau peringatan apabila jumlah karyawan dalam suatu ruangannya itu melebihi 50%. Karena mengingat pada masa pandemi ini, jumlah karyawan dalam suatu ruangan itu cenderung dibatasi. Menu yang kedua yaitu adalah menu audio, di mana menu ini akan dihubungkan dengan perangkat mikrofon. Menu ini dapat menampilkan audiometer yang menunjukkan seberapa bising suatu ruangan. Nah, parameter kebisingan suatu ruangan ini akan disesuaikan dengan standar kebisingan suatu ruangan. Selain itu juga dihubungkan dengan batas kebisingan yang dapat diterima oleh telinga manusia. Apabila ruangan tersebut melampaui kebisingan yang dapat diterima oleh telinga manusia, maka akan muncul peringatan dan juga catatan mengenai penggunaan APD yang digunakan. Menu yang ketiga yaitu adalah menu suhu, di mana menu ini akan dihubungkan dengan perangkat, yaitu yang pertama ada TNS sensor, dan yang kedua ada AC. Cara kerja dari menu ini sebenarnya cenderung sama dengan cara kerja remote AC, namun yang berbeda di sini adalah adanya data, grafik, dan juga keterangan mengenai suhu ideal yang disesuaikan dengan standar suhu suatu ruangan. Selain itu juga ditampilkan data yang dipilih oleh karyawan-karyawan tersebut. Menu yang keempat atau menu yang terakhir yaitu adalah menu lampu. Menu lampu ini tentu saja akan dihubungkan dengan perangkat lampu yang terhubung dengan Wi-Fi. Menu ini dapat mengatur kecerahan dan juga warna dari lampu tersebut. Seperti misalnya dalam suatu ruangan lebih nyaman menggunakan warna kuning atau warna biru. Selayaknya sebuah aplikasi maupun produk pada umumnya memiliki sebuah kelebihan, kekurangan, ancaman, dan juga peluang. Pada Gawe sendiri memiliki kelebihan yang pertama, memudahkan untuk mengontrol dan mengatur suhu ruangan, intensitas cahaya, dan juga warna lampu dari sebuah ruangan yang ada. Dan yang kedua, memudahkan dalam mengetahui tingkat kebisingan dari ruangan yang terpantau. Berikutnya pada kelemahan, yang pertama, biaya instalasi tergolong cukup mahal, dan yang kedua, membutuhkan keahlian cukup tinggi dan waktu lama dalam instalasi sistem Gawe ini sendiri. Yang berikutnya pada peluang yang ada, yang pertama, Gawe ini applicable di berbagai lingkungan kerja pada perusahaan. Dan yang kedua, membantu perusahaan dalam menerapkan kebijakan WFO di tengah pandemi COVID-19 ini. Berikutnya ada juga ancaman dari Gawe ini. Yang pertama, banyak perusahaan di tengah pandemi ini mengalami berbagai macam masalah di keuangannya. Yang kedua, kenaikan harga barang-barang elektronik yang dibutuhkan dalam penerapan Gawe ini sendiri. Selain dua strength yang tadi kami paparkan di awal, Gawe sendiri juga memiliki 4 strength lainnya. Yang pertama, mengetahui jumlah karyawan aktual pada perusahaan. Dan yang kedua, memberikan notifikasi berupa laporan harian dari kebisingan, penerangan, dan juga suhu ruangan. Yang ketiga, memberikan notifikasi keamanan dalam keadaan darurat. Yang keempat, dapat diunduh secara gratis melalui Play Store, App Store, dan juga situs resmi dari Gawe ini sendiri.
Berikutnya ada juga strategi pemasaran. Di sini ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmenting sendiri, kami menerapkan segmenting demografis berdasarkan pekerjaan. Dan yang kedua, target pasar kami adalah pekerja yang memiliki tanggung jawab dari bidang K3 pada karyawannya. Dan pada positioning, kami memposisikan diri kami, gawe ini sendiri pada level yang setingkat dengan Smart Life dan juga Google Home. Untuk memaksimalkan pemasaran yang dilakukan, diperlukan adanya analisis yang biasa disebut dengan marketing mix, yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Pada strategi produk ini dibuat dengan memiliki kualitas yang baik, karena dibuat melalui skema-skema yang struktur, yaitu defining problem, planning, programming, documentation, testing, dan maintenance. Fitur dan desain yang ada pada produk ini juga dibuat sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan pada pelanggan. Yang kedua, yaitu adalah price. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis, karena nantinya pihak pengembang dapat mengambil keuntungan melalui iklan-iklan yang ada pada aplikasi. Yang ketiga, yaitu adalah place. Aplikasi ini nantinya akan tersedia di Play Store, App Store, dan website resmi yang akan diluncurkan, sehingga dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Yang keempat adalah promotion. Promotion ini dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama adalah direct selling. Direct selling merupakan penjualan yang dilakukan dengan menghubungi pihak perusahaan yang berpotensi menjadi pembeli secara langsung. Yang kedua adalah indirect selling. Indirect selling merupakan penjualan yang dilakukan secara tidak langsung dengan promosi melalui digital marketing dan penjualan melalui e-commerce. Yang ketiga adalah joint tenant. Joint tenant ini merupakan penjualan atau promosi yang dilakukan pada sebuah pameran aplikasi atau teknologi. Dan yang terakhir adalah after sales. After sales ini merupakan bentuk kami untuk mengetahui testimoni dari pelanggan untuk nantinya digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan maintenance dari aplikasi Gawe. Secara garis besar seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa yang pertama yaitu adalah manusia sebagai sumber daya utama yang berperan signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, sebenarnya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kerja karyawan. Salah satunya adalah lingkungan kerja fisik. Di sini kami lebih fokus ke suhu dan kelembapan, pencahayaan, kebisingan, serta keamanan. Nah, ini adalah sebagai salah satu langkah untuk menjaga K3 dari suatu perusahaan agar mengurangi kecelakaan kerja pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu dalam penerapan Industrial 4.0, kami memanfaatkan IoT atau Internet of Things dalam mengintegrasikan faktor-faktor tersebut. Maka kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Gawe atau Great Automated Work Environment yang berbasis cloud computing, yaitu penyimpanan berbasis awan. Nah, di sini user interface yang kami buat yaitu sangat user friendly sehingga mudah digunakan oleh segala kalangan. Selain itu, ini adalah salah satu cara kami untuk memudahkan karyawan dalam mengendalikan atau memantau faktor lingkungan kerja fisik yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, Natus Vincere. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, juri yang sudah mendengarkan, dan juga teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga hal positif yang dapat diambil dapat disampaikan dengan baik. Selayaknya yang di awal kami sampaikan, Albert Einstein pernah berkata bahwa segala hal yang ada di masa lalu itu harus jadi pelajaran buat kita. Kita harus hidup pada saat sekarang dan juga berharap untuk kedepannya. Satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah jangan pernah berhenti untuk mempertanyakan satu hal yang ada. Sekian dari kami, terima kasih.